Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan amanah kita sebagai seorang manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman kegelapan jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah akan kami sampaikan sebagai muhasabah dan pengingat bagi kita. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini untuk sebagai bulan peningkatan dalam kita hidup di dunia. Maka apa saja yang perlu kita siapkan, maka apa saja yang perlu kita hadapi, maka yang perlu kita jadikan sebagai tolak ukur dalam diri kita. Apakah diri kita sudah siap, apakah diri kita sudah gembira dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, yang perlu kita mantapkan dalam diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan agar kita menjadi orang yang siap, kita menjadi orang yang bergembira ketika masuk di bulan suci Ramadan. Persiapan pertama yang perlu kita lakukan adalah yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kita bermuhasabah pada diri kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taubat inilah Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan dalam kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bahwasannya kita memperbaiki niat kita. Niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menjalankan ibadah puasa, niat kita hanya kepada Allah, bukan karena orang lain. Sebagaimana dalam suatu riwayat, ketika seorang sahabat menginginkan dia mati syahid dalam peperangan, dan dia menginginkan untuk mati, untuk syahid di dalam medan peperangan, maka dia mengharapkan bahwasanya akan ada anak panah yang menusuk di lehernya. Maka ketika itu niat yang ikhlas, maka ketika itu niat yang jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mengabulkan. Maka pada saat itu, sahabat tersebut ternyata Allah kabulkan apa yang diinginkan. Ketika bertempur di medan perang, maka tertusuklah lehernya sampai ke kerongkongannya sehingga dia menjadi sahabat yang mati syahid. Maka yang kedua yang harus kita siapkan adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwasannya di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan kita, amalan-amalan soleh kita untuk dapat membuka dari apa yang Allah janjikan kepada kita berupa pahala, berupa surga yang insya Allah itu nanti akan kita dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan yang ketiga adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Maka dia adalah orang-orang yang telah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Perjualbelian yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Maka di bulan suci Ramadan ini,
momentum bagi kita untuk senantiasa memperbanyak sholat kita, kemudian memperbanyak puasa kita dan memperbaiki puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca Al-Quran, kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, persiapan yang bisa kita lakukan adalah yaitu bermuhasabah dan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, bermuhasabah, bahwasanya di tahun sebelumnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk dan merasakan di bulan suci Ramadan. Maka di tahun ini kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk masuk di bulan suci Ramadan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka kita pergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bersyukur. Kesyukuran kita kepada Allah. Allah masih menitipkan ruh di dalam jasad kita untuk senantiasa kita menambahkan dari amal soleh kita, untuk senantiasa kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka dalam suatu doa yang bisa kita sebutkan atau bisa kita mohonkan kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan yang Engkau masih titipkan dalam jasad kita ini sebagai penambah ziyadatan lana fi kulli khair, penambah dalam kebaikan. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr, dan jadikanlah kematian bagi seorang manusia sebagai pemutus segala keburukan. Maka apa yang kami sampaikan ini sebagai pengingat yang kita persiapkan untuk masuk di bulan suci Ramadan. Maka yang pertama adalah kita bertobat kepada Allah. Yang kedua, kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita menambah amalan-amalan soleh kita. Dan yang keempat, kita bermuhasabah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kekuatan dalam kita menjalankan puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.